semua negara kuat dan semua negara besar dan semua negara sukses, pertaniannya kuat, pertaniannya sukses. Saya berterima kasih, saya punya tim di bidang pertanian yang cukup bagus ya. Menteri Pertaniannya, Wakil Menteri Pertaniannya, beberapa timnya itu. Jadi alhamdulillah tuh yang hampir tiap 2 malam saya telepon Menteri Pertanian atau Wakil Menteri Pertanian. Mau jam 11 malam, jam 12 malam saya telepon. Bagaimana harga daging hari ini? Pembangunan Indonesia, ya, pembangunan ekonomi Indonesia itu kuncinya adalah landasan yang paling kokoh, yaitu swasembada pangan dan swasembada energi dan swasembada air. Dan ternyata memang PBB, ya, United Nations dan hampir semua perencana dan pemikir ekonomi seluruh dunia melihat masalah yang dihadapi oleh dunia di abad ke-21 dan di saat-saat sekarang justru adalah itu. Food, energy, water. Yang mereka sebut FAW, food, energy, water. Jadi saya berkeyakinan itu, dan disitulah tim saya mewujudkan. Berarti apa? Kita harus swasembada pangan. Bagaimana caranya swasembada pangan? Kita harus bikin efisien, semua ladang, semua kawasan sawah dan lahan-lahan pertanian yang ada kita harus efisienkan, kita harus memudahkan para petani kita untuk berproduksi, kita harus membuat petani kita makmur. Karena perkembangan 30-40 tahun menunjukkan bahwa anak-anak petani banyak yang tidak mau jadi petani lagi. Meninggalkan desa-desa. Karena merasa bahwa kehidupan petani kita itu identik dengan susah, dengan miskin. Jadi saya memperhatikan itu puluhan tahun. Sejak saya masih muda, mayor, bahkan saya sudah melihat masalah Indonesia adalah masalah, kuncinya adalah antara lain ya masalah pertanian. Dan saya belajar sejarah, semua negara kuat dan semua negara besar dan semua negara sukses, pertaniannya kuat, pertaniannya sukses. Dari situlah saya sampailah, begitu saya dilantik, keyakinan saya itulah saya wujudkan, ya. Bagaimana pupuk sampai ke petani dengan tanpa terlalu banyak perizinan, terlalu banyak tanda tangan, dan jangan terlalu banyak middleman, broker, perantara. Ya. Bagaimana juga petani harga penerimaan dia, income dia, penghasilan dia bisa naik. Jadi ini fenomena puluhan tahun di semua negara agraris. Sering petani itu korban daripada sistem yang tidak membela mereka. Jadi kalau panen kan produksi banyak. Pengusaha itu mau beli dengan harga semurah-murahnya. Ini kan mematikan motivasi untuk produksi. Padahal petani itu adalah produsen pangan. Nah, inilah perjuangan kita lama. Nah, alhamdulillah saya jadi presiden, ya saya laksanakan keyakinan saya. Saya berterima kasih, saya punya tim di bidang pertanian yang cukup bagus ya. Menteri Pertaniannya, Wakil Menteri Pertaniannya, beberapa timnya itu. Jadi alhamdulillah yang diperkirakan awal tahun 2025 ini krisis beras,
Ya. Alhamdulillah kita berhasil mengatasi. Dan yang harus kita perhatikan, tetangga-tetangga kita krisis beras, kesulitan beras. Itu satu. Jadi apa yang kita capai dalam 150 hari sebenarnya sangat banyak. Saya sendiri juga kaget. Terus terang aja ya, dengan kecepatan, dengan hasil-hasil yang kita lakukan. Dan ini saya harus katakan ya, bahwa ini adalah hasil kerja keras tim saya, kabinet yang saya bentuk. Jadi saya merasa ada semangat dari menteri-menteri yang saya pilih, ada semangat untuk berprestasi, semangat untuk berkarya. Jadi saya merasakan itu, sehingga banyak sekali yang kita bisa capai. Pertama, khususnya menghadapi Lebaran ini dan Ramadan ini, bulan Ramadan ini, saya merasa sangat terkesan. Pertama, bahwa harga-harga sembako terkendali. Kan saya sering mengatakan, saya sudah lama jadi orang Indonesia, ya kan? Jadi saya mengalami tahun 60-an, jadi saya besar di kondisi itu, dan selalu urusannya adalah harga beras, harga gula, minyak goreng, daging, telur, dan sebagainya. Jadi saya alhamdulillah pada saat saya presiden, Lebaran saya pertama, Ramadan saya pertama, harga-harga aman. Itu saya sangat merasa saya sangat merasa bahagia. Dan menjelang itu, mungkin hampir tiap 2 malam saya telepon Menteri Pertanian atau Wakil Menteri Pertanian. Mau jam 11 malam, jam 12 malam saya telepon, bagaimana harga daging hari ini, bagaimana harga gabah kering panen berapa di kabupaten ini, kita pantau. Jadi saya sangat senang Menteri Pertanian itu, dia punya pos komando ya, dia pantau seluruh daerah, laporannya masuk, ada dashboard ya, ada ya itu. Dan saya pernah datang pagi-pagi, saya sidak, mereka lagi monitor semua kabupaten dan sebagainya.